Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafif Iman Widodo. Dalam rangka UTS Psikologi Kepribadian Islam, saya akan menjelaskan tentang karakter Islam yang terkait dengan kondisi psikis masa terkini. Perlu kita ketahui apa itu karakter Islam. Karakter Islam pada dasarnya merupakan sifat, akhlak, dan perilaku yang mencerminkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Karakter ini terbentuk dari iman, ibadah, dan akhlak mulia. Adapun perilaku contoh karakter Islam yang pertama adalah keimanan, kedua kejujuran, ketiga amanah, keempat adil, kelima kasih sayang, keenam sabar, ketujuh syukur, kedelapan rendah hati, dan yang ke-9 disiplin, dan yang terakhir adalah dermawan. Karakter-karakter tersebut merupakan dasarnya pada implementasi dari akhlak Nabi Muhammad SAW, yaitu baginda kita yang disebut dengan uswatun hasanah atau yang berarti teladan yang baik. Pada kesempatan kali ini saya akan hanya memaparkan dua karakter Islam saja yang dikaitkan dengan problem psikis masa kini. Oke, yang pertama, karakter Islam yang pertama adalah siddiq atau artinya adalah jujur. Salah satu karakter Islam ini sangat sesuai dengan sifat-sifat yang terpuji dari Nabi kita, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu siddiq. Seperti kita ketahui, 4 sifat terpuji Rasulullah yaitu siddiq, amanah, tabligh, fatona. Salah satunya adalah siddiq itu sendiri atau yang kata artinya jujur. Siddiq sendiri bermakna kesesuaian antara ucapan dan perbuatan, kesesuaian antara informasi dan fakta, dan keteguhan hati yang murni dan tanpa kebohongan. Intinya selalu berkata benar dan tidak menipu. Ketika kita membicarakan kebenaran, akan datanglah kepercayaan kepada orang lain. Tanpa menipu suatu hal pun, itu pun sudah termasuk siddiq. Berkaitan dengan sifat jujur ini, dapat menurunkan tingkat stres dan juga rasa pencemasan, dan juga bisa menyambung relasi. Karena kebanyakan pada psikis masa kini banyak berita hoax yang tidak sesuai fakta dan non verifikasi. Jadi hingga saat ini bahkan perkembangannya zaman, berita hoax itu selalu muncul dan tidak valid dan tidak sesuai fakta. Maka dari itu banyaklah terpecahkan rasa kepercayaan pada seseorang. Dengan rasa jujur ini kita bisa membangun kepercayaan pada orang lain dan menghilangkan dari trust issue dari berita yang hoax, tidak sesuai fakta. Maka dari itu sifat siddiq ini sangatlah benar-benar bermanfaat bagi setiap orang, karena ketika kita jujur pada orang, justru rasa kepercayaan pada orang itu muncul pada diri kita, dan tidak menipu. Karena kalau kita menipu sama saja dengan bohong, dan kebohongan itu perlahan-lahan akan muncul kecemasan dalam diri kita. Oleh karena itu, dengan rasa jujur, seseorang akan merasa lebih tenang dalam hidupnya, tidak harus menutupi kebohongan. Jadi intinya jujur saja, karena jujur itu menyelamatkanmu. Karakter kedua yang akan saya bahas adalah amanah. Amanah memiliki arti segala sesuatu yang dipercayakan seseorang kepada orang lain untuk dijaga dan dilaksanakannya sebaik-baiknya. Karakter ini juga merupakan sifat terpuji dari Rasulullah. Sebagai dengan sabda Nabi, tanda orang munafik yaitu ada 3. Yang pertama, jika
berkata, ia berdusta. Jika berjanji, ia mengingkari, dan jika diberi amanah, ia berkhianat. Adapun relevansi karakter amanah ini dengan problem masa kini, di mana saat ini terjadi krisis kepercayaan publik terhadap pejabat, pemimpin, wakil rakyat yang tidak menjalankan amanah, sehingga menimbulkan korupsi dan penyalahgunaan dan rasa tidak percayaan kepada seluruh rakyat. Jadi masa gini lagi rame-ramenya tentang korupsi. Nah itu dari pemimpinnya sendiri, pejabatnya sendiri itu tidak melakukan amanah, sama saja dia berkhianat, tidak melakukan tanggung jawabnya, dan itu tidak boleh dicontoh oleh orang-orang dan diri kita sendiri. Padahal konsep amanah ini sangat luas ya, dan menjaga titipan harta, menunaikan janji, menjaga rahasia, menjaga kepercayaan, hingga menjalankan tugas-tugas yang diberikan Tuhan sesama manusia. Apa itu contohnya? Gampang. Untuk orang Islam masih tahu apa itu? Sholat fardu. Itu merupakan salah satu kewajiban kita. Kalau kita tinggalkan, sama saja kita berkhianat. Karena sholat fardu merupakan kewajiban bagi seorang Islam. Menjaga amanah ini merupakan modal berharga, karena kita akan percaya orang lain. Hal ini menjadi modal yang sangat berharga. Orang lain akan memandang baik kepada kita. Hal ini juga mendorong kesuksesan kita, dan dalam ajaran agama menjaga amanah merupakan kewajiban yang sangat penting dan merupakan ciri orang yang beruntung. Dalam lingkup kecil, misalnya sekolah atau pekerjaan, orang yang tidak amanah sering melalaikan tugas sehingga menimbulkan masalah tim dan stres kolektif. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bisa menambah wawasan dan bermanfaat dalam aplikasi kehidupan sehari-hari. Semoga kalian diberikan kesehatan selalu, diberikan panjang umur, dilancarkan rezekinya, diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan pengalaman yang bermanfaat. Saya Raffi Muhammad Widodo, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.